Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faidatun sa'ala ahbarul yahud al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika para tokoh-tokoh agama orang Yahudi, tokoh-tokoh pendeta-pendetanya orang Yahudi mendatangi Imam Ali karramallahu wajah, ingin ngetes kepada ilmunya Imam Ali. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Ali yubabuha." Saya ini kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya ilmu. Dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat rumit-rumit. Maka kemudian jawabnya mereka, dia mengatakan, kata orang-orang Yahudi itu, "Fa in ajabtana aqrarna annakum alal haq." Jika kamu bisa menjawab kami wahai Ali, maka aku mengakui bahwa kamu atas kebenaran. Kamu atas hak kebenaran. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab wahai Ali, maka saya menetapkan bahwa sesungguhnya kamu adalah dalam kebatilan. Maka jawabnya Imam Ali karramallahu wajhah, "Inna indi sittina baban min." Ketahuilah bahwa sesungguhnya saya ini ada 60 pintu-pintunya ilmu. Yang kullun minha yahtaju ila alfi hamlin. Yang setiap pintunya itu membutuhkan 1000 kendaraan untuk mengangkat buku-buku catatan-catatan keilmuan tadi. Maka silahkan kau bayangkan, ini berarti setiap satu pintu membutuhkan 1000 kendaraan untuk mengangkut ilmu-ilmu tadi. Kalau umumnya 60 berarti membutuhkan 60.000 kendaraan untuk mengangkut ilmunya Imam Ali karramallahu wajhah. Maka jawabnya Imam Ali, "Fas'alu amma syi'tum." Maka silakan engkau bertanyalah apa yang kau suka. Fa inna jawabu indi ahwan. Sesungguhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian bagi saya itu sangat mudah. Wala haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan sangat banyak, tapi kemudian saya ingin menyampaikan jawaban Imam Ali karramallahu wajhah. Wa amman nar, di antara pertanyaan adalah apa yang selalu apa yang selalu dipanjatkan oleh api. Jawabnya Imam Ali, wa annar fanaqul Allahumma inni astajiru bika min nari jahannam. Ini api selalu berdoa, ya Allah, semoga saya diselamatkan daripada panasnya api neraka. Bayangkan, ini api ini sudah panas, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan daripada panasnya api neraka. Wa amarrih, adapun angin selalu berdoa adalah ini makmurah fal'an ma yashtamani. Maka doanya munajatnya angin itu adalah, ya Allah, saya ini adalah berhembus kemana-mana atas perintahmu, maka laknatlah ya Allah orang-orang yang melaknat diri saya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak bersyukur, mungkin terjadi musibah, bencana, angin, puting beliung, kemudian melaknat, mencaci pada angin semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ma fayaqul, adapun air selalu doanya munajat adalah subhana man huwahu, subhana man la ya'lamu kaifahu illahu. Wa amal ardu, adapun bumi, apa yang selalu dipanjatkan doakan oleh bumi ini, wa naqul fi kulli yaumin. Bumi ini setiap hari selalu berdoa, ya ibnu Adam tamsi ala dhahri, wahai keturunan Adam, kalian berjalan di atas punggungku, tapi wa masiruka ila batni, tapi ketahuilah bahwasanya tempat kembali kalian adalah di dalam perutku, di dalam perut bumi. Ya ibnu Adam tadnab ala dhahri, wahai keturunan Adam, kalian melakukan dosa-dosa di atas punggungku, tapi summa yaquluka dud fi batni, kemudian kamu akan dimakan oleh cacing-cacing tanah di dalam perut bumiku. Wa ammas sama, ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini akan kembali, kita ini akan masuk ke dalam liang lahat, kepada perut bumi. Wa ammas sama, adapun langit, fadakul fi kulli yaumin, adapun langit itu setiap harinya bermunajat kepada Allah. Allahumma inni syahidun ala kulli man kana. Ya Allah, aku menjadi saksi semua orang, semua makhluk yang ada di dalam di bawah diri saya, termasuk keturunan Adam.
Wa amal bahru, adapun lautan, fayaqul Allahumma adzan li an aghriqa may yaghdabuka. Ya Allah, izinkan aku, ini lautan. Lautan itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menenggelamkan semua orang yang Engkau benci, ya Allah. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Ini doanya laut ini. Andaikan tidak atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, andaikan tidak atas rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun tidak dipandang para wali-walinya Allah yang masih tersebar di seluruh dunia ini, kalau Allah tidak memandang itu, maka semua ini orang-orang yang melakukan dosa ini sudah ditenggelamkan semua oleh lautan. Mungkin terjadi bencana tsunami yang lebih hebat daripada yang ada ini. Wa amma samsu fanaqul inda ghurubi, adapun matahari selalu berdoa ketika tenggelamnya matahari. Allahumma inni syahidun ala kulli man waqa'a nuri alaih. Ya Allah, aku menjadi saksi atas semua orang yang sudah terlihat oleh cahaya matahariku. Cahaya matahariku. Ini kita ini semua di dunia ini sudah sudah disaksikan. Yang menjadi saksi kehidupan kita ini adalah seluruh makhluk tadi. Di antaranya adalah matahari. Matahari itu akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita, baik buruk kita, semuanya ini nanti matahari termasuk di antaranya adalah matahari akan menjadi saksi-saksi kehidupan kita. Maka oleh karena itu harus hati-hati kita ini, bahwasanya hidup kita ini adalah disaksikan oleh, bahkan anggota tubuh kita akan bersaksi. Tangan kita akan bersaksi, ya, kaki kita, semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu upayakanlah agar betul-betul hidup kita ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, hal-hal yang ada di sini, waqala ba'du salat tarikus salat idza rafa'at lil al-luqmah ila fi qalat lahu la'anakallahu ya aduwallah ta'kul rizqallah wa la tu'addi faraidahu. Ulama-ulama salaf itu beliau mengatakan di antara kasyafnya mereka adalah orang-orang yang suka meninggalkan sholat ini. Orang-orang yang suka meninggalkan sholat ketika dia mau makan. Orang-orang yang suka meninggalkan sholat ketika dia mau makan, setiap ngambil suapan makanan itu, ketika mau ngambil suapan makanan untuk dimakan, maka makanan-makanan itu melaknat dirinya. Apa doanya? Doanya makanan-makanan itu, la'anakallahu ya aduwallah. Semoga Allah melaknat kamu wahai musuh-musuhnya Allah. Kamu makan dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sholat. Itu adalah doanya seluruh makanan minuman, seluruh makanan-makanan kita yang kita makan ini kalau kita meninggalkan sholat. A'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hati-hati ini, jangan sampai kalau kita ini berdoa makanan-makanan kita ini barokah, tapi bagaimana bisa berkah kalau makanan-makanan kita ini justru mendoakan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran meninggalkan sholat. Hati-hati. Selanjutnya di antara pertanyaannya orang-orang Yahudi tadi adalah pertanyaannya adalah apa saja makhluk-makhluk Allah, manusia yang kemudian dirubah oleh Allah, dihapus kemanusiaannya, dirubah menjadi binatang-binatang karena melakukan pelanggaran. Itu apa saja? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat gharib, yang sangat asing, yang sangat susah dijawab, susah untuk dicari literaturnya. Ini adalah kalau Imam Ali sudah dikasih tunjuk dibukakan barokah doanya Rasulullah SAW. Jawabnya Imam Ali karamah wajah, di antaranya adalah manusia yang dirubah dirinya menjadi binatang. Wa amal fil, adapun gajah, bagaimana rajulan ya'ti bil bahaim. Adapun gajah ini kenapa kok dijadikan gajah? Itu dulunya adalah manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gajah, ada manusia, tapi justru berkumpul dengan binatang. Maksudnya berkumpul seperti suami istri dengan binatang. Maka sama Allah Subhanahu wa taala, maka dirubah dirinya itu menjadi gajah, tidak menjadi manusia. Maka keturunan gajah-gajah sekarang ini keturunan daripada manusia yang durhaka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Amad dabbu fakana yad'un nas ila nafsi. Adapun beruang itu adalah apa itu beruang? Asalnya adalah manusia, karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa durhakanya? Beruang itu dia suka mengumpulkan orang, dia memanggil orang, mengajak orang, mendakwai orang, mengajak seseorang tapi untuk memperturutkan nafsu-nafsunya. Ya katakanlah untuk kemaksiatan, dia menjadi pemimpin kemaksiatan. Bukan pemimpin kebaikan, tapi pemimpin kemaksiatan kejahatan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dirubah oleh Allah menjadi beruang. Wa amal arnab, adapun ini kelinci. Fakanat imrah la taghtasilu minal janabah wa wala minal haid. Adapun daripada ini kelinci itu adalah awalnya perempuan. Awalnya adalah seorang perempuan yang tidak mandi dari jinabat. Jadi dia jinabat, dia junub, tapi tidak mau mandi. Bahkan mungkin kalau tidak memperhatikan masalah mandi, juga tidak memperhatikan masalah mandi daripada haid. Jadi dia, masya Allah, ini azabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang tidak mandi daripada jinabat, kemudian dia beraktivitas segala macam, sampai kemudian justru melakukan kejahatan berkumpul dengan pasangannya lagi, tidak mandi. Begitu juga dia melakukan haid, dia tidak mandi, tidak memperhatikan masalah mandi haidnya itu. Maka orang inilah kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dirubah menjadi arnab, menjadi kelinci. Maka oleh karena itu kelinci itu adalah memperingatkan, dulu ada seorang perempuan yang melakukan kejahatan kemudian dirubah oleh Allah menjadi kelinci. Kemudian adalah wa amal aqrab, wa kana rajulan la yaslamun nas min lisani. Adapun kalajengking. Apa itu kalajengking? Kalajengking itu dulu manusia, seorang laki-laki yang la yaslamun nas, artinya manusia yang lain tidak selamat dari kejahatan mulutnya. Ada orang laki-laki suka ngomongnya jahat, ngomongnya pedis, ngomongnya kalau sama orang itu, sama yang lain luar biasa menyakitkan. Karena dia selalu mau melakukan kejahatan seperti ini, suka menyakiti hatinya orang lain, mulutnya orang laki-laki ini selalu seperti ini. Maka sama Allah Subhanahu Wa Taala orang ini dirubah dirinya menjadi kalajengking. Menjadi kalajengking ini adalah dari manusia yang suka menyakiti hati orang lain. Maka hati-hati kalau sekarang ini ada laki-laki atau siapapun juga keturunan Adam yang suka menyakiti hati orang lain, yang suka menyakiti dengan mulutnya kepada orang lain. Wa amal khinjir, adapun babi. Bakana minal ladzina akalu arba'ina yawman minal ma'idah wa kanu tis'ata mi'ah summa kafaru biha. Adapun khinjir, adapun babi ini adalah daripada orang banyak dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dia kepada zaman dahulu ada 40 orang ya. Ada orang tis'ami'ah, ada 900 orang yang dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan ma'idah, makanan, hidangan dari langit selama 40 hari dengan luar biasa, dengan keajaiban luar biasa. Selama 40 hari mendapatkan anugerah bisa makan dari kiriman dari langit. Tapi entah demikian, justru dirinya setelah tidak ada kiriman lagi menjadi kufur, menjadi orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah sudah memberikan anugerah seperti itu luar biasa. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi tetap saja dirinya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 900 orang tadi menjadi babi, semua menjadi babi yang kemudian berkembang biak sampai sekarang. Wa amal kirdu, adapun monyet. Wa amal kirdu fakana minal ladzina i'tadu fis sabti wa kanu 50 rajulan minal yahud. Adapun monyet ini adalah daripada orang-orang Yahudi yang dia itu sudah diperintahkan, sudah menjadi sepakat kalau hari Sabtu mereka tidak beribadah, kalau hari Sabtu mereka tidak beraktivitas kerja, hanya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menjadi sepakat kalau ibadah hari Sabtu, ibadahnya hari Sabtu, jangan bekerja, karena pada hari Sabtu itu khusus untuk ibadah, yang lain sudah untuk kerja. Hari Sabtu tidak boleh kerja untuk ibadah kepada Allah.
Tapi justru pada hari Sabtu itu apakah dia digoda oleh iblis, kemudian justru ikan-ikan itu ketika hari Sabtu itu kelihatan sangat banyak di laut. Maka kemudian mereka meninggalkan ibadahnya, semuanya mencari pekerjaan, mencari ikan di laut, dan kemudian oleh Allah SWT ini melanggar perintah, maka kemudian 50 orang ini dirubah menjadi menjadi monyet-monyet semuanya. Wa amal ankabut, adapun laba-laba, fakanat imra'atun saharat zaujaha. Adapun ankabut itu laba-laba adalah dulunya seorang perempuan yang mensihir suaminya. Suaminya disihir sendiri. Suaminya disihir oleh perempuan tadi. Maka oleh karena itu perempuan itulah yang kemudian dirubah oleh Allah menjadi laba-laba. Inilah contoh-contoh perumpama jawaban Imam Ali yang sangat luar biasa, menunjukkan kedalaman keluasan ilmunya Imam Ali karamah. Semoga bermanfaat dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.